Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Sitra Putra dengan NIM 23025505035. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yaitu peran perangkat lunak. Nah, materinya itu ada 4, yaitu yang pertama yaitu peranan perangkat lunak, yang kedua macam-macam perangkat lunak, yang ketiga contoh perangkat lunak, yang keempat kategori perangkat lunak. Nah, yang pertama itu yaitu peran perangkat lunak. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, menyediakan berbagai fungsi dasar untuk keperluan komputer agar bisa dijalankan. Yang kedua, mengatur kinerja hardware yang terdapat dalam komputer agar bisa berjalan secara lebih simultan. Yang ketiga, sebagai penghubung antar software dan hardware yang terdapat dalam komputer. Yang keempat, sebagai penerjemah atas suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga akan lebih mudah untuk dimengerti ataupun diterima oleh hardware. Nah, yang kelima, melakukan identifikasi pada suatu program komputer seperti identifikasi kerusakan. Nah, yang poin kedua itu macam-macam perangkat lunak. Nah, macam-macam perangkat lunak itu ada beberapa poin, yaitu yang pertama perangkat lunak berbayar, yang kedua freeware, yang ketiga free software atau open source software, yang keempat shareware, yang kelima malware, yang keenam firmware. Nah, yang poin ketiga itu macam-macam perangkat lunak. Yang pertama perangkat lunak berbayar. Nah, pengertiannya itu software berbayar adalah perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersil. Setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya. Nah, contohnya yaitu Microsoft Windows, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Office, dan sebagainya. Nah, lanjut. Yang kedua adalah freeware. Perangkat lunak ini bersifat gratis, jadi tidak harus membelinya seperti software berbayar. Bahkan kita bisa menggunakan tanpa batasan waktu dan bisa digunakan tanpa berbayar sampai kapanpun. Contohnya yaitu produk freeware ini yakni Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Lanjut. Yang ketiga yaitu free software atau open source software. Jenis software ini mengacu pada kode sumber yang dapat diperiksa, dimodifikasi, ditingkatkan, dan dikembangkan secara publik oleh siapapun. Contohnya yaitu Linux, LibreOffice, dan GIMP atau GIMP. Nah, yang keempat yaitu shareware. Pengertian dari shareware adalah software yang dibagikan secara gratis yang bisa di-download dan digunakan oleh pengguna, namun software tersebut penggunanya hanya berlaku dalam periode tertentu atau ada batas waktunya. Contohnya Internet Download Manager, Ultra ISO, Microsoft Windows, dan Microsoft Office. Lanjut, yang kelima yaitu malware. Nah, malware adalah suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dan menyusup ke sistem komputer. Software ini berbahaya dan tidak diinginkan oleh pengguna PC. Contohnya malware mencakup virus, worm, trojan horse, serta software lainnya yang berbahaya dan tidak diinginkan oleh pengguna PC. Lanjut. Nah, yang keenam itu firmware. Firmware adalah program yang tertanam pada perangkat keras atau hardware, berfungsi untuk memungkinkan hardware dan software agar dapat berkomunikasi secara maksimal. Contohnya BIOS atau Basic Input atau Output System. Nah, lanjut.
lanjut, contoh perangkat lunak yaitu yang pertama yaitu software system. Nah, perangkat lunak sistem atau sistem software adalah sebuah sistem yang mengontrol dan mengatur manajemen, memproses dan mengelola perangkat keras agar berjalan secara optimal. Contohnya yaitu Linux, Mac atau Windows dan Android. Nah, lanjut yang kedua yaitu software browser. Nah, software browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mencari, mengakses dan menampilkan halaman website di internet. Contohnya Google Chrome, Mozilla, Firefox atau Opera. Nah, lanjut yang ketiga adalah software Office. Nah, perangkat lunak ini memiliki fungsi sebagai penunjang urusan perkantoran seperti pengetikan dokumen, akuntansi, media presentasi dan sebagainya. Contohnya itu LibreOffice, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher dan sebagainya. Nah, lanjut yang poin keempat, Paint Software. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai pengelola gambar atau desain. Anda bisa membuat gambar atau pola tertentu, melakukan editing dan sebagainya. Contohnya yaitu CorelDRAW, Adobe Photoshop, Paint dan sebagainya. Nah, lanjut yang kelima yaitu software antivirus. Antivirus sendiri adalah program komputer yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi dan menghapus perangkat perusak. Software antivirus dapat menentukan apakah sebuah sistem komputer telah terinfeksi dengan sebuah virus atau tidak. Contohnya AVG, Norton, Avast, Madaf dan sebagainya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada yang terakhir, ada kategori perangkat lunak. Nah, ada dua kategori utama perangkat lunak, yakni software aplikasi dan software sistem. Nah, software aplikasi merupakan software yang berguna untuk memenuhi kebutuhan khusus atau melakukan tugas. Nah, sedangkan software sistem dirancang untuk menjalankan hardware komputer dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi di dalamnya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.